Sebagaimana kita ketahui bahwa dengan surat ini Allah memperingatkan kepada kita bahwa kita ini bisa lalai, ya, bisa lupa kepada Allah dan bahkan melalaikan tugas-tugas kita yang seharusnya kita lakukan gara-garanya kita terfokus hanya ke salah satu dari kebutuhan kita, yaitu kebutuhan akan harta. Harta kita perlukan, tapi bukan untuk kita cintai. Kita perlukan karena kita butuh harta untuk mempertahankan hidup. Hidup itu hanya sarana supaya kita bisa mengabdi kepada Allah. Jadi harta itu alat untuk hidup. Hidup adalah sarana untuk mengabdi kepada Allah. Tapi banyak orang karena merasakan nikmatnya harta, lalu tenggelam di situ, lalu dia tenggelam dalam menikmati kenyamanan-kenyamanan dan kesenangan-kesenangan yang ditawarkan oleh harta. Lalu waktunya dihabiskan untuk ngejar harta. Padahal harta itu hanya alat supaya kita bisa bertahan hidup. Alat untuk mempertahankan hidup. Nah, hidupnya sendiri itu terbatas. Tapi orang yang tenggelam memperbanyak harta itu lupa bahwa hidup itu terbatas. Kalau hidup itu terbatas, maka bekal untuk hidup itu ya logikanya mesti harus dibatasi. Ya. Tujuan antara dari harta itu adalah mempertahankan hidup. Kalau tujuan itu terbatas, maka bekalnya juga mesti terbatas. Nah, karena banyak orang yang lengah, dia merasa dimanjakan oleh harta, kepingin apa saja bisa diperoleh asal ada harta, lalu nguber harta sebanyak-banyaknya. Waktu habis untuk itu, sehingga target jangka panjang yang lebih penting itu dilupakan. Target jangka panjangnya apa? Target jangka panjangnya itu ya kehidupan setelah kita meninggal dunia, dibangkitkan kembali, kita maunya hidupnya yang enak di sana, yaitu masuk surga. Nah, kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang menyebabkan kita layak masuk surga, akhirnya kita tidak layak masuk surga, tidak bisa masuk surga. Padahal di akhirat itu alternatifnya hanya dua. Kalau nggak di surga ya di neraka, kalau nggak di neraka ya di surga. Jadi begitu seseorang itu gagal masuk surga, ya tempatnya neraka. Dan hidup di sana itu tidak terbatas. Beda dengan di dunia. Di dunia ini terbatas, maka bekalnya juga mesti terbatas. Di akhirat itu, panjangnya, lamanya itu tidak terbatas, tidak terduga. Maka sebaiknya kita mencari bekal sebanyak-banyaknya di sana sampai batas apa? Nggak ada batasnya. Batasnya ya umur kita sendiri. Umur kita sendiri. Sampai habis umurnya ya sudah, itu maksimum yang kita sudah lakukan. Ya. Nah, Allah peringatkan, alhaakumut takatsur. Kamu berlomba-lomba banyak-banyakan, berbangga-banggaan, itu bisa membuat kamu lalai. Lalai kepada Allah dan lalai terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh Allah. Hatta zurtumul maqabir, sampai kamu itu mati atau sampai kamu menyadari bahwa suatu saat kamu akan masuk kuburan. Kalau kamu menyadari itu, maka kamu akan stop
tidak berlebihan. Toh kalau kita tuh berhasil mengumpulkan harta banyak sekali, umur kita terbatas, terus yang menikmati harta kita orang lain. Yang belum tentu orang lain itu bisa memanfaatkan harta itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Makanya kita mesti sering ingat mati. Salah satu cara supaya ingat bahwa kita suatu hari akan mati, kita sering-sering nengok kubur. Ya, berkunjung ke kuburan. Atau kalau paling tidak, kalau di Jakarta ini lewat saja yang ada kuburannya. Kalau saya di Rawamangun, lewat di Layur, ada kuburan. Lewat jalan Rawamangun Muka, ada kuburan. Jadi selalu ada peringatan-peringatan. Di tempat lain juga begitu. Kalau kita lewat Jalan Suryo, lewati Ambasador, Kuningan, itu kita melewati jalan yang dulu yang kita lewati itu kuburan yang luas sekali. Sekarang dibelah dua. Memang sebagian menjadi gedung, tapi masih ada kiri kanan itu masih ada kuburan. Itu kita pakai sebagai peringatan. Kalla sawfa ta'lamun, thumma kalla sawfa ta'lamun. Jangan begitu sampai kamu lalai. Suatu saat kamu akan mengetahui. Ya. Suatu saat kamu akan mengetahui bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini nanti akan ada akibatnya. Apakah akibat baik atau akibat buruk. Jadi diperingatkan oleh Allah, suatu saat kamu tahu apa yang kamu lakukan ini hasilnya kayak apa. Terus ayat berikutnya yang kelima ini, kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Kalla, jangan begitu. Law ta'lamuna ilmal yaqin, seandainya kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Seandainya, ini kan pengandaian. Loh, so what? Kalau kita tahu apa? Artinya, kalau kamu tahu bahwa besok kamu akan mati, akan diminta pertanggungjawaban, tentu kamu tidak akan berbanyak-banyakan, tidak akan melakukan takatsur. Jadi ini kalau istilah bahasa Arab, lau ta'lamuna ilmal yaqin, itu syarat. Kalau ada syarat mesti harus ada jawabannya. Jawabannya mana ini? Tidak disebut. Kenapa tidak disebut? Udah disebut di depan. At-takatsur. Dan di sini ada kalla, jangan begitu. Seandainya kamu berilmu, ilmu yang yakin, maka artinya kalau kamu berilmu, kamu tidak akan melakukan at-takatsur. Jadi ini peringatan kepada kita supaya kita tidak lalai itu apa yang kita lakukan. Nah, itu saya ingin menekankan pembahasan di situ. Di sini Allah menyebut ilmal yaqin. Ilma itu mengetahui, hasil dari mengetahui itu jadi pengetahuan. Nah, Allah memakai di sini istilah ilmal yaqin, ilmu pengetahuan yang menghasilkan keyakinan. Ilmu yang menghasilkan keyakinan. Biasanya kita itu kalau melihat suatu kejadian yang sudah, peristiwa yang sudah terjadi, terus kita melihat, kita yakin itu sudah terjadi. Tapi kita tidak cukup hidup hanya melihat peristiwa yang sudah terjadi. Kita harus mengantisipasi what may happen in the future. Apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Itu bedanya manusia dan binatang. Kalau binatang itu tidak bisa merencanakan masa depan karena tidak punya bayangan di masa depan itu kayak apa. Tapi orang manusia itu berakal, diberi akal oleh Allah, maka manusia diberi kemampuan untuk mengantisipasi what may happen. Bukan mengantisipasi what happens, ya.
what will happen, tapi what may happen. Mengantisipasi apa yang mungkin terjadi. Nah, kalau dibilang mungkin terjadi, itu berarti dasarnya praduga. Tapi praduganya itu membawa keyakinan, ilmal yakin. Praduga memberi keyakinan. Bagaimana praduga kok keyakinan? Iya, kan yang bisa menyatakan bahwa besok yang terjadi pasti A, sesuatu itu yang terjadi pasti dan betul-betul terjadi. Yang mengetahui itu hanya Allah. Kalau kita itu hanya sebatas praduga. Ya, contoh yang paling gampang, GMKG itu pekerjaannya mengantisipasi apa yang mungkin terjadi di masa yang akan datang. Kalau melihat, wah ini ada akumulasi awan di sebelah sana, apakah di selatan atau di sebelah utaranya Indonesia, terus dipelajari anginnya ke arah mana, apakah angin itu ke arah kita. Kalau ke arah kita, maka mereka memperhitungkan awan itu kira-kira akan turun di tengah jalan sehingga sampai di Indonesia habis, atau bahkan makin berkumpul, makin bertambah sehingga sampai di Indonesia atau sampai di Jakarta itu berakumulasi banyak sekali sehingga nanti hujan lebat. Nah, terus BMKG memberi peringatan, hati-hati ya, ini ada kemungkinan banjir. Nah, itu apakah bisa dikatakan GMKG ngerti yang masa yang akan datang? Ya enggak lah, itu praduga. Nah, praduga itu diperoleh dari pengalaman yang sudah-sudah. Pengalaman yang sudah-sudah dipelajari, terus dipelajari hitung-hitungannya. Hitung-hitungan penting, karena Allah melakukan apapun pasti dihitung. Ya, melakukan apapun pasti dihitung. Maka kalau kita ingin mengetahui apa yang mungkin akan terjadi, hitung. Jadi awan itu pada posisi di mana? Oh, di Laut Cina. Anginnya ke arah Jakarta apa enggak? Oh, ke arah Jakarta, kecepatannya berapa? Itu dihitung semuanya. Jadi kalau kerja di MKG, kalau tidak pinter matematikanya, susah. Itu banyak sekali hitung-hitungannya. Nah, Allah itu semuanya dihitung oleh Allah. Ya, terus itu kita pakai untuk mempelajari apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, kita mesti mengantisipasi itu. Kita akan meninggal dan terus kemudian kita akan hidup kembali. Loh, hidup kembali itu juga kita kan belum pernah melihat buktinya, belum pernah melihat. Tapi kan kita bisa belajar dari peristiwa-peristiwa yang sudah ada. Misalnya, tanah yang kering, benih-benih sudah pada mati, telur-telur binatang sudah pada mati. Tapi begitu ada hujan, terus air menggenang, rumput-rumput tumbuh. Kan tadinya sudah mati, kok bisa tumbuh? Terus ada ikan. Loh, ikan dari mana? Siapa yang ngasih? Jadi ada sisa-sisa ikan yang mati, itu ada yang bisa hidup kembali setelah disiram air. Oh, jadi kalau begitu kita besok dibangkitkan kembali, itu tidak mustahil itu. Nah, kalau kita sudah bisa mengantisipasi semacam itu, kita berprasangka, tetapi prasangkanya itu dengan keyakinan. Kalau kita yakin, tentu keyakinan kita terbatas ya, terbatas manusia, tapi praduganya itu sampai mendekati kenyataan. Terus kita merasa yakin. Dengan keyakinan itu, kita punya semangat untuk melakukan sesuatu. Ya, coba pedagang atau industri awan itu kalau tidak menghitung-hitung, mereka tidak berani. Sebelum bikin pabrik, mereka pelajari. Produk yang aku akan bikin ini
di Indonesia laku nggak? Pabrik yang serupa sudah ada apa belum? Produksi mereka itu seberapa banyak? Terus secara menyeluruh. Terus permintaan di pasar itu berapa? Oh, ternyata permintaannya masih banyak. Dan selama ini kita impor. Oh, impornya mahal. Nah, kalau aku produksi di dalam negeri kan bisa lebih murah. Terus berani bikin pabrik. Insya Allah laku. Nah, karena pasar masih memberi kesempatan kita menjual. Nah, untuk mengantisipasi akhirat juga begitu. Kita disuruh pelajari kalau ta'lamuna ilmal yaqin. Seandainya kamu mau mengetahui dengan pengetahuan yang yakin. Nah, saya ingin memberi gambaran dulu bahwa kita memperoleh pengetahuan atau ilmu yang kemudian kita yakini kebenarannya itu. Keyakinan terbatas tadi ya, itu setidak-tidaknya melalui dua cara. Yang satu melalui informasi yang kemudian kita kembangkan dengan penalaran. Bukankah kalau kita sekolah, kalau kita kuliah, itu kita mendapatkan informasi dari guru. Ini ada Bu Nina Insania. Terima kasih Bu Nina ikut hadir. Saya selalu senang kalau melihat namanya saja saya sudah senang, ya. Apalagi kalau ketemu. Ya Bu Nina. Itu Bu Nina ngajar, itu kan berdasarkan informasi. Ibu mengajar pun juga dari informasi dari buku. Nah, terus informasi itu dikembangkan, dikiaskan, terus diperbanding-bandingkan kalau itu di Indonesia bagaimana dan sebagainya. Jadi intinya adalah bahwa kita bisa mengembangkan ilmu berangkat dari informasi. Yang kedua, berdasarkan pengamatan indera. Apa yang terjadi, kemudian kita tafsirkan. Kita tafsirkan, apa ini artinya? Dan kalau sekarang ini terjadi seperti ini, maka apa yang akan terjadi di waktu yang akan datang? Jadi berdasarkan kejadian-kejadian. Kalau yang pertama, informasi. Mana yang kita pakai? Tentu orang mukmin memakai dua-duanya. Menempatkan informasi itu yang paling penting adalah informasi dari Sang Pencipta. Kalau informasi itu dari Sang Pencipta pasti benar. Karena siapa yang lebih tahu daripada yang menciptakan? Ya, misalnya, ini contoh gampang misalnya. Di tangan saya ini, apakah di dalamnya ada bibit kanker? Kita untuk mengetahui sulit. Ya, misalnya kemudian di foto MRI misalnya ya. Terus itu pun penafsiran gambarnya itu tidak sembarang orang bisa baca. Terus bisa juga salah baca. Mana lebih tahu? Manusia membaca dari hasil ronsen MRI dengan yang membuat. Yang membuat misalnya ada benih-benih kanker di dalam badan saya, misalnya di dalam tangan saya ini, yang bikin siapa? Kan Allah. Kalau dia membuat, pasti lebih tahu. Nah, orang Islam, kalau ada informasi datangnya dari Sang Pencipta, maka secara mutlak diyakini pasti benar. Nah, hari kiamat itu yang memberi informasi itu yang membuat. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya hari kebangkitan, hari kehancuran dan diikuti dengan kebangkitan. La'atiyah, pasti akan terjadi. Akadu ukhfiha. Aku memang merahasiakannya. Kenapa? Dibangkitkan. Itu jazakullu nafsin bima kasabat. Supaya setiap orang itu bisa mendapatkan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan. Balasan itu seberapa penting?
penting. Kalau kita berbuat sesuatu tidak ada imbalannya, malas kita. Kita mau bekerja, kan kalau ada kepastian ada bayaran. Kalau misalnya disuruh orang, itu bersihin kot, nanti aku kasih 300.000. Wah, banyak amat. Tapi begitu dikerjain orangnya ngilang. Nggak pasti. Tapi kalau Allah, kan pasti. Gitu. Jadi informasi kalau datangnya dari Sang Pencipta, kita berdasarkan keimanan itu meyakini pasti terjadi. Ya. Kemudian mengenai informasi ini, misalnya informasi tentang suatu kejadian, mereka orang-orang melihat informasi ini dari mana. Kalau dari Allah diyakini pasti benar. Tapi kalau dari manusia gimana? Nanti dulu, karena manusia itu kan bisa bohong. Maka kita kalau mendapatkan informasi yang sumbernya bukan dari Allah dan bukan dari utusannya, kita mesti verifikasi. Kita cek kebenarannya. Memverifikasi itu suka kita nyebutnya tabayun, mencari kejelasannya. Jika orang yang membawa itu kita ragukan identitasnya, karakternya, maka kita ragu-ragu dengan informasi itu. Seperti misalnya informasi dari koran. Mohon maaf ini, hari-hari ini siapa yang percaya pada koran? Koran itu sekarang sudah semuanya berpolitik. Politik itu arahnya kepentingan. Maka koran itu akan memberi informasi sesuai dengan kepentingannya. Kan saya dulu pernah jadi wartawan. Yang kita muat adalah yang sesuai dengan keinginan kita yang bikin koran. Kalau kita tidak menginginkan, ya nggak dimuat. Misalnya, saya pengusaha, saya punya koran. Terus perusahaan saya itu ternyata ada direksi yang curang. Sehingga dilaporkan ke pengadilan dan sebagainya, misalnya dilaporkan ke polisi atau ke KPK dan sebagainya. Saya sebagai yang punya koran, kira-kira saya mengizinkan enggak berita itu dimuat? Saya tidak akan mengizinkan. Jadi ada goalkeepernya, penjaga gawang itu ada. Jangan deh, itu kan menyangkut perusahaanku. Nah, karena aku yang punya koran ini, saya bisa melarang. Kalau ada wartawan yang memaksa muat, pecat aja. Gitu. Nah, sekarang ini siapa yang bisa percaya sama koran, sama televisi? Semuanya berpolitik. Politik itu yang penting, yang diutamakan adalah kepentingan. Nah, beda dengan kalau informasi itu datangnya dari Allah. Allah itu tidak punya kepentingan. Nah, informasi tentang akhirat itu datangnya dari Allah yang menciptakan. Itu kan kejadian yang akan datang, nggak masalah. Karena apa? Yang membuat waktu itu Allah. Allah membuat waktu itu ada waktu sekarang, ada waktu yang lalu, masa yang lalu sampai dengan sekarang, ada waktu yang akan datang. Kalau waktu itu yang menciptakan Allah, dan waktu itu ada masa lampau, sekarang dan akan datang, maka Allah itu tidak tertimpa oleh waktu. Artinya, Allah bisa melihat apa yang terjadi sekarang, bisa melihat apa yang terjadi masa lampau, dan juga bisa melihat apa yang akan terjadi besok. Ya. Pedomannya adalah bahwa Allah tidak akan tertimpa oleh ciptaannya sendiri. Contoh yang paling gampang, matahari itu besar dan panas. Yang membuat Allah. Kira-kira Allah kepanasan enggak? Ya enggak lah. Panas itu kan yang membuat Allah.
Kalau Allah yang membuat, Allah tidak akan tertimpa oleh panas itu. Waktu yang membuat Allah. Kalau begitu Allah bisa tua nggak? Ya enggak lah. Yang membuat kan Allah. Jadi Allah tidak pernah haus, tidak pernah tua. Ya Allah begitu. Karena Allah itu tidak tertimpa waktu. Nah kita nggak bisa bayangin, kok bisa ya? Sudah miliaran tahun Allah nggak tua. Jangan-jangan pikun. Enggak. Nah karena Allah itu yang membuat waktu, maka semua yang ada di waktu itu, masa lampau, sekarang, yang akan datang, itu semuanya sudah kelihatan. Maka kalau ada informasi, misalnya dari Nabi Muhammad, Nabi Muhammad kan dari Allah, bahwa siapa penghuni neraka yang paling banyak, gitu. Nah itu udah bisa ketahuan. Nah, terus bahwa besok di neraka itu akan ada dialog seperti ini, atau ada maki-makian seperti ini. Di Al-Quran banyak itu. Yang disebut inna dzalikal haqqun takhasumu ahlin nar. Orang-orang di neraka itu saling maki-maki, saling nyalah-nyalahin. Ya, misalnya orang yang datang belakangan, yang datang duluan, yang masuk duluan itu kan gembong-gembongnya itu. Orang-orang yang jahat dan menyuruh orang jahat. Terus pengikutnya itu masuknya kan belakangan. Begitu masuk, Tuhan, itu orang-orang yang menyesatkan kami, itu orang-orang yang memaksa-maksa kami, begitu dan sebagainya. Berilah siksaan yang berlipat-lipat. Dijawab oleh Allah, sudah, masing-masing dapat lipat ganda dari dosanya. Cuma kamu saja tidak tahu. Nah, kita tuh melihat orang sakit itu nggak tahu kok. Kita melihat orang sakit, orang itu bilang, duh, kepalaku muter-muter nih. Padahal orang lain melihat, oh, kepalanya biasa, nggak muter-muter, gitu. Jadi orang sakit itu tidak bisa dilihat dari luar, hanya bisa dirasakan oleh yang bersangkutan. Di neraka juga begitu. Nah, itu informasi yang bisa menyampaikan dengan benar itu adalah Allah. Ya, dan Allah memberikan gambaran bahwa besok itu akan ada kehidupan lagi. Nah, informasi ini kalau kita pegang dan kita yakini itu menjadi ilmu yakin. Ya. Nah, ilmu itu yakin kebenarannya kalau datangnya dari yang menciptakan. Allah berfirman, "Ala ya'lamu man khalaq wa huwal latiful khabir." Apakah orang yang menciptakan itu, bukan orang ya, ini kembalinya kepada Allah. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Wa huwal latiful khabir. Tentu Allah mengetahui. Jadi karena Allah itu man khalaq, pasti Allah mengetahui. Ya, saya ulang, ala ya'lamu man khalaq. Apakah Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Pasti dong. Jadi ini pertanyaan yang jawabannya pasti iya. Dan Allah itu maha lembut. Maha lembut artinya kejadian apapun, sekecil apapun, dan seabstrak apapun, semuanya bisa diketahui oleh Allah. Ya. Jadi tidak akan ada yang bisa lepas dari pengamatan Allah. Bandingkan kalau informasi itu datangnya dari manusia, maka kita tidak langsung menganggapnya benar. Karakternya informasi itu imma sidqun wa imma kidbun. Informasi itu bisa ada kalanya benar, ada kalanya salah. Tapi Allah memperingatkan kita, hati-hati ya, kalau kamu mendapatkan informasi, terutama informasi yang datangnya dari orang yang fasik. Fasik itu apa? Fasik itu orang yang punya kecenderungan untuk melanggar peraturan. Nah, karena kecenderungannya melanggar peraturan ya susah dipegang. Karena orang-orang yang suka melanggar peraturan itu kan merasa tidak terikat
dengan peraturan, tidak terikat dengan kewajiban dari Allah dan sebagainya. Karena nggak ada keterikatan, maka mereka bisa melakukan apa saja dan bahkan tega menyiksa orang lain karena mereka tidak mempercayai akan adanya balasan. Nah, Allah memperingatkan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu kedatangan seorang yang fasik, yang punya kecenderungan untuk melanggar peraturan, fatabayyanu, maka telitilah, bertabayyunlah. Kalau kamu tidak melakukan itu, antusibu qaumam bijahalah, kamu bisa tertimpa sesuatu musibah karena kamu tidak mengetahuinya. Nah, karena informasi kan datangnya dari orang, kita tidak tahu persis, bisa salah. Nah, kalau kamu mempercayai, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, kamu akan menjadi menyesal atas perbuatan. Loh, hubungannya apa informasi dan penyesalan? Gini, informasi itu setiap hari kita butuhkan. Untuk apa? Untuk mengambil keputusan. Keputusan apakah kita melakukan sesuatu atau tidak. Misalnya, aku mau pergi ke Senen dari Rawamangun misalnya. Terus ada informasi, wah di Salemba macet karena ada demo. Itu buntutnya panjang sampai ke Pramuka. Terus karena saya mau ke Senen, informasi itu saya pakai untuk mengambil keputusan. Enaknya lewat mana aku? Aku kan bisa lewat velodrome sampai di Perintis Kemerdekaan, terus lewat Senen. Dengan begitu sudah kelewat Salemba, nggak kena macet. Jadi informasi selalu kita butuhkan untuk mengambil keputusan-keputusan apa yang akan kita lakukan. Nah, informasi yang seperti itu adalah informasi yang berkaitan dengan masa yang akan datang. Kalau yang lampau itu sejarah, sejarah. Yang kita pentingkan itu sekarang dan akan datang. Nah, informasi mengenai hari akhirat, kehidupan di akhirat, itu masa yang akan datang. Itu berarti penting sekali. Apa pentingnya? Supaya kita bisa siap-siap. Saya kasih contoh misalnya. Pada bulan seperti ini mau pergi ke London. Terus ada orang bilang, di London tuh dingin loh. Terus ada orang bilang, ini bulan Februari. Iya dingin, tapi sudah nggak begitu dingin. Karena paling dingin itu Desember. Ini sudah hampir akhir dari Februari. Kalau kamu berangkatnya awal Maret, sudah cukup hangat. Terus ada yang bilang dingin, iya memang musimnya ini sudah musim semi atau bulan Maret itu semi. Jadi tapi di Inggris itu bisa saja cuaca itu tiba-tiba berubah. Pagi-pagi misalnya suhunya 17, terus 17 derajat Celcius, tiba-tiba bisa turun menjadi 7. Jadi kamu mesti bawa overcoat, bawa jas yang tebal dan sebagainya. Terus ada yang bilang, enggak, bulan Maret itu udah hangat. Dia ragu-ragu, ini percaya apa enggak? Mana yang lebih beruntung? Yang percaya apa yang tidak? Ambil contoh yang tidak percaya dulu. Kalau saya tidak percaya bahwa di sana nanti suhunya bisa tiba-tiba turun, kedinginan, maka saya merasa tidak perlu mempersiapkan diri. Ngapain bawa jas tebel-tebel, bawa overcoat, itu menemuin koper aja. Jadi tidak bawa, karena tidak percaya. Terus kalau yang percaya, dia siapkan. Berat, biarin.
Siapa tahu nanti benar terjadi. Oke, jadi yang tidak percaya tidak siap-siap, yang percaya siap-siap. Seandainya begitu sampai di London ternyata tidak dingin. Yang satu tidak membawa pakaian hangat, yang satu membawa. Yang tidak membawa, nah bener kan, nggak ada terjadi. Oke, selamat ya. Terus yang membawa rugi nggak? Wah, udah bawa ya, tapi aku menang tenang. Nah, aku tenang jiwaku tenang. Aku tidak perlu gelisah. Mau dingin, aku udah bawa kok. Kalau nggak dingin, nggak apa-apa. Aku nggak rugi. Terus kalau begitu, yang mempersiapkan diri dan yang tidak mempersiapkan diri, bagusan mana? Bagusan yang mempersiapkan diri, meskipun tidak terjadi. Jadi kalau misalnya orang dikasih tahu bahwa besok itu kita dibangkitkan kembali, ada yang masuk surga, ada yang masuk neraka. Yang tidak percaya tidak mempersiapkan diri. Terus ternyata ada, wah celaka dia. Terus kalau yang percaya, dia mempersiapkan diri, tapi ternyata nggak ada, ya udah nggak apa-apa. Aku sudah dapat keuntungan, kok keuntungannya tenang. Tapi kalau betul-betul terjadi, alhamdulillah, aku sudah menyiapkan semuanya. Jadi percaya dan tidak percaya itu lebih untung orang yang percaya. Nah, orang yang tidak percaya itu seringkali dikarenakan pengaruh ajaran bahwa sesuatu teori kalau tidak bisa dibuktikan secara empiris itu berarti tidak ada atau salah. Terus, nah kalau orang itu mengikuti itu, maka orang itu hanya mempercayai yang bisa diamati atau yang bisa dialami. Kalau nggak pernah terjadi, tidak pernah mengalami, jadi anggap tidak ada. Seperti dibangkitkan kembali itu, mereka tidak percaya. Nah, itu pengaruh dari teori empiris tadi. Kadang-kadang memang perlu kita teori empiris itu, tapi jangan membatasi hanya itu, karena banyak kok yang kita alami dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa melihat. Misalnya roh. Setiap orang punya roh nggak? Punya. Kok kamu percaya? Kamu pernah lihat? Enggak. Loh, kalau kamu nggak pernah melihat, ya jangan percaya dong. Kan tidak bisa dibuktikan, tidak bisa diobserve gitu. Itu contoh bahwa banyak kok dalam kehidupan ini yang kita tidak bisa mengamati. Dan itu ada. Maka kita jangan membatasi pengetahuan kita hanya yang konkret-konkret saja yang bisa diamati. Beyond that, itu banyak. Mereka yang tidak percaya itu betul-betul tidak percaya, malah goblok-goblokin yang percaya. Misalnya ini di Al-Quran, orang kafir mengatakan, ayaitukum annakum idza mittum wa kuntum turaban wa 'idhaman annakum mukhrajun. Apakah dia, Nabi ini, yang mengaku Nabi ini, menjanjikan kepada kamu bahwa kalau ketika kamu sudah mati dan kamu sudah menjadi debu, sudah menjadi tulang belulang, lalu kamu dibangkitkan kembali? Hayhat, hayhat. Hayhat itu jauh sekali, atau impossible. Impossible. Diulang 2 kali. Hayhat, hayhat lima tu'adun. It's impossible. Impossible that it may happen. Tidak mungkin bisa terjadi. In hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya ma nahnu mab'utsin. Hidup ini ya yang kita jalani ini aja. Kita hidup nanti mati, udah nggak akan ada kebangkitan itu. Ya. Nah, karena mereka tidak bisa dan belum pernah membuktikan adanya kehidupan di akhirat, mereka tidak mau mempercayainya.
kepada mereka lah Allah menegur dengan ayat yang kelima ini. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitu, seandainya saja kamu mengetahui dengan pengetahuan yang bisa meyakinkan, pengetahuan yang tidak harus dibuktikan secara empiris. Ya. Nah, seandainya mereka mau mempercayai dan meyakini kebenaran akan adanya pembalasan di akhirat, tentu mereka tidak akan menghabiskan umurnya di dunia ini hanya untuk mengumpulkan harta. Waktunya dibagi, ada waktu untuk mengumpulkan harta untuk konsumsi sekarang dan beberapa saat yang akan datang, nggak usah berlama-lama. Terus sisa yang lain, sisa waktunya dipakai untuk mengumpulkan bekal besok di akhirat. Itu. Karena mereka mengetahui bahwa semua itu yang dicari di dunia ini, harta itu akan ditinggalkan. Tapi di sisi lain, di akhirat nanti mereka itu akan diminta pertanggungjawaban dan nasibnya bergantung pada amalnya. Sudah barang tentu tidak mungkin mereka dan juga semua orang awam lainnya tidak mungkin bisa membuktikan kehidupan di akhirat. Karena apa? Manusia baru bisa melihat hari kehidupan di akhirat itu setelah alam raya ini hancur. Kehidupan di akhirat belum ada kalau dunia ini belum hancur. Dan belum semuanya itu mati manusianya. Terus, kalau dunia sudah hancur, semua orang sudah mati, nanti dibangkitkan kembali di alam yang berbeda, di bumi yang berbeda. Ya, karena memang tidak mungkin mereka bisa membuktikan sekarang, sebelum waktu kejadiannya, maka Allah menganjurkan mereka memanfaatkan penalaran akal. Jadi coba deh gunakan akalmu, gunakan logikamu. Jadi logika itu kan berdasarkan hasil pengamatan tertentu, kemudian dikiaskan dengan logika-logika yang pas, atau yang mendekati kebenaran. Jadi karena hidup akhirat belum ada, kita pakai logika berdasarkan pengalaman yang ada. Apa itu? Diberi contoh oleh Allah di surat Al-Hajj. Ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'thi, fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghair mukhallaqah. Hai manusia, kalau kamu ragu-ragu tentang hari kebangkitan, lihat tuh, kami telah menciptakan kalian dari tanah. Tanah itu bisa berubah jadi nutfah, jadi sperma. Kok bisa tanah jadi sperma? Ya melalui transformasi. Saripati yang ada di tanah itu kemudian diambil oleh tanaman, kemudian tanamannya itu kita makan. Nah, saripati yang dari tanah itu lalu kita konsumsi. Setelah kita konsumsi, di dalam tubuh kita itu ada mekanisme yang mengolahnya, sebagian menjadi darah, sebagian menjadi tenaga, dan sebagian lagi menjadi sperma. Yang sperma itu kemudian ketika berkumpul dengan ovum bisa berubah menjadi manusia. Di antara manusia itu ada yang meninggal masih muda, tapi ada yang sampai tua sekali, sampai tidak tahu apa-apa, artinya menjadi pikun. Itu aku yang bikin, Allah maksudnya. Terus bagaimana kebangkitan? Allah menyuruh kita mengiaskan. Wa taral arda hamidatan fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kamu lihat tuh bumi ini yang kering, yang sudah mati. Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hujan, hiduplah bumi itu, tanah itu menjadi subur dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah. Jadi menghidupkan yang mati itu gampang. Nah, Allah memberi contoh. Allah tuh bisa kok
membuat yang mati menjadi hidup, dari yang hidup keluar yang mati bisa. Ayam itu hidup, dia mengeluarkan telur, telur itu mati, belum hidup. Nanti setelah beberapa saat, sudah 3 minggu dirame begitu, dia bisa menjadi ayam, menjadi hidup. Jadi dari hidup keluarlah yang mati, dari yang mati keluarlah yang hidup. Itu gampang. Nah, terus itu dipakai sebagai kias, analogi. Nah, itu pakai logika. Ya. Seharusnya mereka bisa memahami bahwa kalau Allah bisa menciptakan makhluk dan tidak ada dari tidak ada menjadi ada, artinya Allah itu bisa menciptakan sesuatu tanpa bahan baku, itu bisa. Kalau kita manusia kan nggak bisa, harus ada bahan bakunya. Allah tanpa bahan baku bisa. Nah sekarang, kalau orang sekarang sudah hidup, nanti mati, bahan bakunya kan sudah ada. Karena bahan bakunya sudah ada, dihidupkan kembali, itu kan gampang. Jadi kalau dari ada hidup, kemudian mati, terus hidup lagi, itu kan satu siklus. Kalau mau lihat siklus begini ini, misalnya kita punya pohon singkong. Itu tangkainya, kalau kita sudah ambil singkongnya, kemudian si tangkainya kita masukin di tanah yang basah, nanti tumbuh. Membuat tumbuh itu kan gampang, karena itu hanya siklus, bahannya sudah ada kok. Air berubah menjadi uap, uap nanti sampai di atas berubah jadi air lagi, hujan, dan seterusnya. Nah, itu gampang. Itu menurut Allah itu seperti satu kesatuan. Ma khalqukum wala ba'thukum illa kanafsu wahidah innahu sami'un basir. Tidaklah Allah menciptakan dan membangkitkan kamu dari kubur itu, melainkan hanyalah seperti menciptakan dan membangkitkan satu jiwa saja. Ya ini bisa berarti membangkitkan satu jiwa, ya kalau bisa membangkitkan satu, ya bisa semuanya. Dan bisa juga ini berarti bahwa siklus itu seperti satu kesatuan, satu unit yang tinggal muter-muter aja begitu. Ya, sesungguhnya Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Nah, menurut Rasulullah, bagaimana sih kok kita bisa bangkit kembali? Nah, Rasulullah itu kan berbicara itu kan berdasarkan wahyu. Ya. Jadi informasinya dari Allah juga. Nah, menurut Rasulullah, kita yang sudah mati dan hancur itu akan dihidupkan kembali secara materi, itu diambil dari tulang ekor. Jadi dari tulang ekor itu ada sel atau lebih kecil daripada sel yang bisa di-preserve, bisa dilestarikan. Seandainya dibakar pun dia tetap bisa hidup. Ya, dibakar misalnya dikremasi. Kremasi itu kan suhunya tinggi. Tetap masih bisa itu. Sel yang kecil itu. Hanya satu unit yang kecil itu nanti yang akan disiram oleh Allah. Rasulullah mengatakan ma bainan nafkhataini arba'un. Ini ada sabda Nabi tapi tidak begitu spesifik. Antara 2 tiupan. Kalau kita baca di surat Az-Zumar itu bahwa besok akan ada malaikat yang meniupkan sangkakala. Tiupan pertama itu membuat semuanya hancur. Dunia alam raya ini hancur semuanya. Terus ketika tiupan kedua, maka semua manusia dibangkitkan kembali. Nah, menurut Rasulullah itu jarak antara tiupan pertama dan kedua itu 40. Tapi Rasulullah tidak menyebut 40 itu 40 jam, 40 hari, atau 40 tahun, atau 40 miliar tahun. Rasulullah tidak menyebut. Ya. Jadi ada yang kita tidak tahu persis ini. Terus
Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'a. Kemudian Allah menurunkan air dari langit. Nah, airnya ini air seperti air yang kita saksikan di sini atau tidak, wallahu alam. Karena pada saat itu kita sel-sel yang kecil tadi itu sudah dipindahkan ke bumi yang lain. Disiram oleh Allah dengan cairan, entah kayak apa cairannya, fayambutuna kama yambutul baqr. Laisa minal insan syai'un illa yabla illa adman wahida wa huwa ajbud dhanab. Ya. Semua bagian manusia itu akan hancur kecuali satu tulang, yaitu tulang ekor. Dari tulang ekor itulah manusia diciptakan lagi di hari kiamat. Jadi bukan tanpa bahan baku, bahan bakunya sudah ada. Nah, kalau orang kafir itu membutuhkan bukti empiris, mestinya kejadian itu sudah bisa diambil pelajaran dong. Itu cerita tentang Nabi Uzair. Nabi Uzair itu suatu saat jalan-jalan melewati suatu perkampungan. Di perkampungan itu penghuninya sudah nggak ada. Entah kenapa kok semuanya nggak ada. Nah, kalau informasi yang kita pernah mendengar itu kan ada kalanya Allah mendatangkan angin yang panas sekali sehingga orang-orang pada meninggal. Ya, kalau namanya udara yang panas sekali itu kan orang sembunyi dimanapun juga mati. Nah, itu perkampungan itu mati semuanya, tinggal rumahnya. Dan karena sudah ditinggalkan lama itu pada bergelimpangan. Nabi Uzair bertanya-tanya, ini bagaimana sih Allah cara menghidupkan kembali? Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha. Seperti seseorang yang melewati suatu desa yang dia sudah roboh, atapnya sudah tumbang. Terus qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Bagaimana Allah bisa menghidupkan ini yang setelah mati? Terus Allah kasih bukti. Fa'amatahu Allahu mi'ata 'am. Allah membuat dia mati 100 tahun. 100 tahun itu lama. Kalau kuburan itu biasanya 8 tahun itu sudah boleh ditumpangi lagi. Ini 100 tahun. Dibangkitkan kembali. Terus malaikat menghampirinya bertanya, "Kam labitha? Kamu tidur di sini berapa lama?" Qala labithu yawman wa ba'dha yawm. Ya, sehari kali atau setengah hari. Ya namanya mati seperti tidur itu kan kita nggak tahu berapa lama. Terus dijawab oleh malaikat itu, bal labitha minhu bal labitha mi'ata. Kamu tinggal di sini itu 100 tahun. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Kamu kan membawa makanan dan minuman. Lihat tuh makanan dan minumanmu. Ternyata tidak berubah. Masih segar. Terus coba lihat keledaimu. Wanzur ila himarik. Lihat keledaimu. Ternyata keledainya sudah tinggal tulang belulang. Terus linaj'alaka ayatan linnas. Allah melakukan ini supaya menjadi tanda kebesaran Allah untuk manusia. Nah, ini yang poin saya tadi. Mestinya kejadian yang terjadi pada Uzair ini itu kan bukti empiris. Sudah bisa dipegang. Terus wanzur ilal 'idhami kaifa nushizwa. Lihat itu tulang-tulangnya keledai. Dilihat kaifa nushizwa thumma naksuha lahma. Nyambung-nyambung sendiri. Terus utuh menjadi seperti keledai berdiri lalu dikasih daging. Jadi tulang kemudian dibungkus dengan daging dan kulit hidup kembali. Lalu Nabi Uzair, aku tadinya mempertanyakan bagaimana cara menghidupkan kembali. Sekarang aku sudah dilihatkan buktinya. Falamma tabayyana lahu qala a'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir. Sekarang aku tahu bahwa Allah memang mampu untuk melakukan apapun. Ya.
Jadi orang-orang kafir itu di samping disebabkan oleh tidak adanya bukti empiris, bisa jadi mereka itu tidak mempercayai adanya balasan di akhirat karena mereka tenggelam dalam kesenangan dan kenikmatan yang dihasilkan dari banyaknya harta. Nah, karena menikmati itu lalu mereka nggak perlu, aku punya duit banyak misalnya. Nah itu akibatnya mereka mencintai harta berlebihan. Nah kalau mencintai harta berlebihan, harta itu kan untuk di dunia, lalu mereka menjadi lupa akhiratnya. Ini Allah memperingatkan, dzalika bi'annahum mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Itulah karena mereka terlalu mencintai harta kehidupan di dunia lebih daripada akhirat. Wa anna Allah la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang kafir. Ulaika alladziina taba Allahu 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Orang yang hidupnya itu mengikuti hawa nafsu, itu kecenderungannya dinasehati yang nggak mempan, melihat contoh juga tidak menjadi pelajaran. Karena apa? Wa ulaika humul ghafilun, mereka itu lalai. Jadi kalaupun dinasehati, itu mereka nggak ada impact, nggak ada efeknya. La jarama annahum fil akhirati humul khasirun. Tentu saja layak mereka besok di akhirat itu menjadi orang yang menyesal karena mereka masuk neraka. Jadi justru mereka tenggelam dalam kenikmatan dunia itu, lalu mereka menjadi lupa kepada Allah dan lalai akan perlunya mempersiapkan kehidupan yang langgeng di akhirat. Jadi hati-hati kalau kita itu banyak harta, itu banyak harta itu bisa membuat kita lalai. Bahkan kalau sudah menikmati itu, inginnya berlama-lama hidup untuk menikmati dunia ini. Sampai dulu zaman aku kecil ada nyanyian, ku ingin hidup 1000 tahun lagi. Apakah itu hanya nyanyian? Di Quran ada. Mereka mengharapkan bisa hidup 1000 tahun lagi karena menikmati itu. Nah, hati-hati, kenikmatan di dunia terutama harta itu bisa membuat kita lalai. Walakin mata'tahum wa aba'ahum hatta nasud dzikr. Ini sebenarnya jawaban dari orang-orang yang dituduh oleh orang kafir menyesatkan mereka. Mereka menjawab, enggak Allah. Ya karena mereka itu hidupnya terlalu nikmat. Walakin mata'tahum wa aba'ahum, engkau memberi mereka dan bapak-bapak mereka kenikmatan dalam kehidupan ini. Hatta nasud dzikr, sampai mereka lupa akan peringatan. Wa kanu qauman bura, akibatnya mereka menjadi masyarakat yang hancur. Jadi intinya adalah bahwa kita hati-hati dengan kehidupan ini. Kehidupan ini sementara. Dunia ini umurnya terbatas dan semua yang ada di dunia ini mempunyai batasan juga. Artinya semua punya lifetime. Kalau lifetime-nya sudah habis, pasti akan rusak atau mati. Nah, kita mencari harta itu untuk bekal kehidupan di dunia. Bekal untuk supaya kita bertahan hidup, terus hidup kita gunakan untuk mengabdi kepada Allah. Jadi target jangka panjangnya adalah hasil dari mengabdi kepada Allah. Kalau kita mengabdi kepada Allah dengan baik, maka kita insya Allah masuk surga. Nah, kita jangan lengah ketika merasakan kenikmatan yang ditawarkan oleh sarana-sarana kehidupan ini, karena itu hanya sementara. Kita harus fokus, targetku itu. Misalnya gampangnya
targetku surga. Ya udah fokus itu aja. Jadi kalau butuh bekal, cari bekal. Dan orang Islam yang kaya itu lebih baik, tapi kaya yang tidak lalai. Kenapa orang Islam yang kaya lebih baik? Iya, karena orang yang kaya itu lebih bisa melaksanakan perintah Allah dengan baik. Bukankah kita disuruh pergi haji? Kita tidak bisa pergi haji kalau tidak punya duit banyak. Bukankah kita dianjurkan oleh Allah untuk bersedekah dan membayar zakat? Itu kalau kita tidak mendapatkan penghasilan, gak bisa kita melakukan itu. Makin kaya kita, maka mudah-mudahan itu makin banyak sedekah kita. Makin banyak orang yang kita tolong dengan harta itu. Jadi bukan kita menjadi tenggelam. Ya. Oleh karena itu, kita jangan terlengah atau kita jangan dibuat lalai oleh harta kita sendiri. Bahkan seringkali orang mempunyai harta banyak, padahal waktu kemudian harta itu dipakai untuk membeli sesuatu itu untuk kita employ, untuk kita pekerjakan. Ya, contohnya, saya beli mobil untuk saya pekerjakan supaya mengantarkan saya ke masjid, mengantarkan saya ke pasar dan sebagainya. Tapi kalau orang yang berlebihan, akhirnya orang itu justru yang diperbudak oleh harta itu. Kalau saya punya mobil 5 aja, itu pada saya kalau pergi kan hanya bisa pakai 1. Terus kalau saya punya 5, setiap hari aku harus memanasi mesinnya itu. Yang saya pakai 1, oke. Terus yang 4, panasi aja. Itu kan pekerjaan. Belum lagi ngelapi kita bayar orang, oke. Kemudian kalau orangnya itu mudik, kita ngelapi sendiri. Akhirnya kita yang diperbudak oleh harta kita sendiri. Ya. Jangan sampai kita terbalik begitu. Ya. Jangan sampai kita diperbudak oleh harta. Jangan sampai harta